Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Arnita, Sarjana Keperawatan Nurse. Saya merupakan peserta Latsar CPNS Kabupaten Kota Baru, golongan 3, angkatan 21, kelompok 2, NDH 20. Saya akan mempresentasikan analisis isu efektivitas kinerja individu berdasarkan tupoksi perawat ahli pertama dengan pengampu materi Dr. Zainal Fanani, MN. Saya berada di unit kerja Puskesmas Hampang sebagai perawat ahli pertama. Sebagai perawat ahli pertama, terdapat beberapa uraian tugas yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Perawat. Terdapat 51 uraian tugas sebagai perawat ahli pertama. Berikut saya lampirkan ke 51 uraian tugas perawat ahli pertama. Dari 51 uraian tugas tadi, terdapat 5 isu berdasarkan tupoksi yang dianggap penting di unit tempat saya bekerja, yaitu 1. Belum optimalnya komunikasi terapeutik dalam pemberian asuhan keperawatan. 2. Belum optimalnya upaya peningkatan kepatuhan kewaspadaan standar pada pasien atau petugas atau pengunjung sebagai upaya pencegahan infeksi. 3. Belum optimalnya support kepatuhan terhadap intervensi kesehatan pada individu. 4. Belum optimalnya pendidikan kesehatan pada individu pasien. 5. Belum optimalnya intervensi keperawatan spesifik yang kompleks di area jiwa. Selanjutnya, saya melakukan tapisan isu dengan metode APKL. Apa itu metode APKL? Adalah metode untuk menganalisis dan menentukan prioritas isu yang penting di lingkungan kerja. Yang mana A adalah aktual, menilai seberapa baru, relevan, dan mendesak suatu isu dengan kondisi saat ini atau yang sedang terjadi. P adalah problematik, menilai seberapa serius masalah yang ditimbulkan oleh isu tersebut yang memerlukan solusi segera karena memiliki dimensi masalah yang kompleks. K. Kehalayakan, menilai seberapa luas dampak atau pengaruh isu tersebut terhadap unit kerja atau banyak orang. L adalah kelayakan, menilai seberapa realistis, logis, dan masuk akal isu tersebut dapat ditangani sesuai dengan tugas dan tanggung jawab. Rentang nilai dalam analisis APKL menggunakan skala 1-5, di mana angka 1 menunjukkan tingkat kepentingannya sangat rendah, dan angka 5 menunjukkan sangat tinggi atau sangat gawat. Ada 5 isu yang diangkat dengan nilai adalah sebagai berikut. 1. Belum optimalnya komunikasi terapeutik dalam pemberian asuhan keperawatan, yaitu A5, P4, K4, L4, nilai 17, ranking 2. 2. Belum optimalnya upaya peningkatan kepatuhan kewaspadaan standar pada pasien atau petugas atau pengunjung sebagai upaya pencegahan infeksi, yaitu A4, P4, K3, L4, nilai 15, ranking 3. 3. Belum optimalnya support kepatuhan terhadap intervensi kesehatan pada individu. A3, P3, K3, L4, nilai 13, ranking 5. 4. Belum optimalnya pendidikan kesehatan pada individu pasien, yaitu A3, P4, K3, L4, nilai 14, ranking 4. 5. Belum optimalnya intervensi keperawatan spesifik yang kompleks di area jiwa, yaitu A5, P4, K4, L5, nilai 18, ranking 1. Selanjutnya saya melakukan analisis isu dengan menggunakan metode USG. Apa itu metode USG? Adalah metode penetapan prioritas masalah berdasarkan 3 kriteria. Urgensi atau kegawatan, seberapa mendesak masalah perlu ditangani,
Seriousness atau keseriusan, sejauh mana dampak masalah jika tidak diselesaikan, dan growth atau perkembangan, potensi masalah akan memburuk jika dibiarkan. Penilaian dilakukan dengan skala nilai 1-5 di mana skor total tertinggi menunjukkan isu prioritas utama yang harus segera ditangani. Ada 3 isu yang diangkat dalam metode USG dengan nilai 1. Belum optimalnya intervensi keperawatan spesifik yang kompleks di area jiwa, yaitu U5, S4, G5, nilai 14, ranking 1. 2. Belum optimalnya komunikasi terapeutik dalam pemberian asuhan keperawatan, yaitu U5, S4, G4, nilai 13, ranking 2. 3. Belum optimalnya upaya peningkatan kepatuhan kewaspadaan standar pada pasien atau petugas atau pengunjung sebagai upaya pencegahan infeksi, yaitu U4, S4, G4, nilai 12, ranking 3. Setelah didapatkan nilai tertinggi, maka saya melakukan perumusan masalah dengan menggunakan metode Fishbone. Apa itu metode Fishbone? Adalah sebuah alat analisis visual yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengorganisir semua penyebab potensial dari suatu masalah atau efek tertentu dalam bentuk diagram yang menyerupai tulang ikan. Yang mana isu yang diangkat adalah belum optimalnya intervensi keperawatan spesifik yang kompleks di area jiwa. Terdapat 4M pada metode Fishbone. M1, mesin, yaitu belum tersedianya promosi kesehatan dalam upaya pencegahan penyakit mental dan kejiwaan. M2, material, yaitu ruang intervensi tidak mendukung, dalam kurung, tidak nyaman atau tidak aman. M3, metode, yaitu belum adanya SOP spesifik untuk intervensi kompleks keperawatan jiwa. M4, men, yaitu kurangnya kesadaran dan pengetahuan tentang masalah yang dapat disebabkan dari penyakit mental atau kejiwaan. Alternatif pemecahan masalah. Masalah utama, belum optimalnya intervensi keperawatan spesifik yang kompleks di area jiwa. Akar masalah, 1. Kurangnya kesadaran dan pengetahuan tentang masalah yang dapat disebabkan dari penyakit mental atau kejiwaan. 2. Belum adanya SOP spesifik untuk intervensi kompleks keperawatan jiwa. 3. Ruang intervensi tidak mendukung, dalam kurung tidak nyaman atau tidak aman. 4. Belum tersedianya promosi kesehatan dalam upaya pencegahan penyakit mental dan kejiwaan. Alternatif pemecahan masalah. 1. Membuat modul atau booklet yang singkat dan mudah dipahami tentang penyakit mental dan kejiwaan. 2. Menyusun SOP spesifik untuk intervensi kompleks keperawatan jiwa. 3. Menyediakan ruang yang nyaman dan aman untuk intervensi, konsultasi, dan terapi jiwa. 4. Membuat poster, leaflet, dan brosur tentang pencegahan penyakit mental dan kesehatan jiwa. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih.